Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video penyebab Sintayong dipecat dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Ini kan banyak yang mempertanyakan soal momentum, soal momennya. Apakah di tanggal 6 Januari 2025 ini merupakan momen yang pas, tepat untuk bisa mengevaluasi dan juga akhirnya keputusannya adalah mengganti seorang Sintayong? Iya, kalau dibilang momen ataupun timing, saya pikir agak telat ya. Maksudnya nggak tepat gitu ya. Karena kan Sintayong baru saja membawa tim AFF kemarin ya, yang berujung pada kegagalan lolos ke fase semifinal ya. Itu jadi seolah-olah kayak dikait-kaitkan gitu ya, dikait-kaitkan menjadi evaluasi. Padahal kan Pak Erik sendiri menyatakan sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Piala AFF gitu kan. Nah itu yang jadi akhirnya agak ambigu ya. Kenapa kalau memang ini persoalannya dari beberapa bulan yang lalu, sebetulnya diskusi tentang STY ini lanjut atau tidak, yaitu ketika sebelum melawan Bahrain kan, sebelum melawan Cina kan sempat disebutkan. Kenapa baru eksekusinya sekarang setelah Sintayong gagal membawa tim AFF lolos ke semifinal. Jadi itu yang membuat sumir pemberitaan di media kan, seolah-olah ukurannya, benchmarknya, patokannya, evaluasinya adalah kegagalan di Piala AFF. Ternyata bukan itu ya. Ternyata ada dinamika yang sudah mengawali sebelumnya gitu loh. Itu yang tadi saya katakan, timingnya jadi nggak pas gitu. Jadi seolah-olah kayak dicari-cari gitu ya. Padahal nggak seperti itu. Ternyata memang ada masalah sebelumnya. Dan tadi kita juga mungkin kalau pemirsa mengikuti preskon dan juga sesi tanya jawab Pak Erik dengan media kan kelihatan sekali ya. Bahwa sebenarnya kotak Pandoranya itu sudah terbentuk itu ketika menjelang pertandingan lawan China, bahwa terjadi eskalasi di situ kan, ketika Messi Lakers ada sedikit konflik ya, kemudian juga berlanjut. Kenapa kalau memang saat itu tampaknya pemain-pemain diaspora kita nggak bisa menerima tactical STY ataupun juga pendekatan STY, yang hasilnya pun juga kita kalah saat itu. Kenapa sampai ditunggu ketika kita lawan Arab Saudi di sini gitu ya? Itu yang jadi pertanyaannya. Dan juga memang ini masalah timing saja gitu. Kalau lawan Arab Saudi sekarang kita sudah terbukti berhasil kan ya, dengan menempati posisi ketiga sekarang kan. Jadi seolah-olah ini gambling sekali gitu. Kalau kemarin di cut off-nya ketika kita pulang dari Cina ya, kita saat itu maksudnya federasi punya alasan nih, dengan apalagi ada eskalasi di situ dengan pemain. Mungkin masyarakat bisa terima gitu ya. Tapi ketika kita pulang terus kita dihajar sama Jepang, terus kita fight back lawan Arab Saudi kan ya, kita bisa menang, kan tumbuh lagi semangat itu kan ya, optimisme itu gitu. Wah, tapi kok kenapa harus ditunggu sampai segitunya gitu? Itu yang saya sayangkan sebenarnya sih, Jadi memang momennya seharusnya, tapi tadi sudah dijawab sebetulnya Bu Yuke oleh Pak Erik yang mengatakan bahwa dinamika menjadi perhatian khusus di evaluasi ini, karena ada dua hal yang saya catat. Pertama adalah lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain dan juga komunikasi. Ini strategi dan juga komunikasi, dan juga saya sempat baca tadi media dari luar yang juga sempat menganalisa strategi kita itu ya. Itu memang menjadi dua masalah yang mungkin menjadi alasan yang masuk akal untuk bisa menghentikan seorang Sintayong di timnas Indonesia. Iya, memang kita harus akui ya, sekarang kan persoalan akhirnya gitu ya, setelah STY 4 tahun gitu ya, ini kan selalu menjadi tuntutan sebagian masyarakat ya, persoalan kultur, konteksnya bahasa ya. Dia kan nggak pernah belajar bahasa Indonesia, saya nggak tahu apakah dia belajar bahasa Indonesia atau kagak, ini misalnya gitu ya. Sehingga saat ini kedatangan pemain-pemain quote on quote yang besar dan survive di Belanda gitu ya, datang ke sini sampai kemudian ST ini gini loh Glenn, dia punya interpreter bahasa Indonesia, dia punya interpreter bahasa Inggris, jadi kan agak ruwet juga itu ya komunikasinya gitu loh. Nah itu yang pertama, soal komunikasi ya, dan kedua soal kultur ya. Ini kan kultur Korea dengan Asia Timurnya sangat kental dengan disiplin, dengan hierarkinya gitu ya.
itu berbeda sekali dengan Eropa gitu ya, yang sangat terbuka, yang sangat open minded gitu ya. Jadi kalau ada kayak yang saya dengar ini kan ada pemain-pemain yang mempertanyakan soal taktikal itu. Ya mungkin sebelumnya kita nggak bisa ungkap ya karena itu tim talk di ruang ganti kan. Yes. Tapi akhirnya kan terbuka juga kan. Jadi kelihatannya agak deadlock di situ ya. Komunikasi itu yang nggak jalan karena sebagian besar para pemain ini adalah pemain-pemain yang di Eropa yang mindsetnya lebih maju, lebih ke depan dan mereka biasa berargumentasi, berdiskusi mungkin dengan pelatih tentang pilihan taktikalnya dan itu mungkin tidak terpenuhi oleh STY sehingga akhirnya puncaknya sampai menjelang pertandingan lawan Arab Saudi terjadi tim talk parsial ya. Di mana STY tidak diundang, jadi ini dipimpin langsung oleh JIJS dan disitulah kelihatannya sudah semakin mengental ya gapnya gitu ya. Dan seolah-olah jadinya keunggulan Indonesia lawan Arab Saudi itu seolah-olah waktu itu karena ada willingness lebih dari para pemain untuk menyelamatkan pertandingan ini untuk dimenangkan, untuk memenangkan semuanya gitu maksudnya. Karena kalau mengharapkan bagaimana perubahan taktik dari STY sepertinya agak sulit ya. Karena dari dulu kan memang taktik STY kan seperti itu ya. Agak monoton juga, banyakkan defense counter, tambah lagi belakangan kita tahu bersama tactical change-nya selalu tidak tepat ataupun ya nggak konsisten. Komposisi pemainnya juga berganti-ganti. Jadi lebih kepada keinginan pemain saja. Ketika kemarin Arab Saudi kan mereka memang fight betul dan mereka bisa menangkan. Tentu kita tidak boleh juga menafikan ya pencapaian atau milestone yang dicapai oleh STY. Kita harus hargai, kita harus hormati karena bagaimanapun suka tidak suka dia telah membuat perbedaan animo dan juga euforia masyarakat kita ya terhadap tim nasional kembali tumbuh. Itu kita harus hargai pencapaian dia suka nggak suka dengan cara taktik yang mungkin boleh dibilang agak ortodoks, agak konvensional dan lain-lain ya. Tapi dia bisa membuat capaian-capaian yang sangat baik. Kita lolos Piala Asia untuk dari fase grup pertama kalinya. Terus kita nyaris saja lolos Olimpiade untuk pertama kalinya. Kita ke Piala Asia 2027 juga. Itu tuh secara langsung ya. Itu juga pencapaian dan terakhir kita sampai ke babak ketiga Piala Dunia ini juga pencapaian dia juga. Jadi suka nggak suka ya kita harus respect sama dia gitu. Soal tim talk ini juga kan kemarin sempat diceritakan oleh Victor Detan di sini yang mengatakan bahwa di AFF pun ternyata ada tim talk hanya dilakukan oleh para pemain. Kalau Bung Gigi melihat memang hal tersebut memang menjadi indikasi bahwa memang ada sesuatu di dalam timnas kita ketika pemain itu berbicara atau itu sebetulnya hal yang lumrah Bung Gigi? Iya, ketika para pemain berkumpul untuk klaster mereka sendiri pasti ada sesuatu komunikasi yang nggak jalan ya dengan manajemen atau dengan pelatih ya. Itu kan juga menjadi bentuk bagaimana tingkat bonding tim ini kan, chemistry tim ini antara pemain dengan pelatih. Ketika para pemain sudah menyatakan yuk kita kumpul bareng-bareng, kita omongan, kita diskusikan, kita pengen ini itu tanpa melibatkan pelatih, itu ada dua kemungkinan ya. Pertama pemain ini tidak ingin pembicaraannya dengar oleh pelatih. Kedua karena pemain-pemain ini memang sudah tidak cocok lagi dengan pelatih. Nah kalau kita flashback dengan dinamika yang terjadi, eskalasi sebelum pertandingan lawan Cina, kemudian berujung bagaimana waktu itu Eleanor Reinders tidak diturunkan sempat riuh juga, ya kan? Itu kan rentetan-rentetannya kelihatan, rentetan-rentetannya kelihatan sampai kemudian JIJS membuat maklumat untuk berkumpul secara terpisah. Itu kan ya sudah kecenderungannya kelihatan memang ini nggak match antara pemain dengan pelatih gitu ya. Akhirnya ya itu yang terjadi. Karena memang kalau Bung Kiki dengar juga memang kan ada sempat ya gosip-gosip soal disharmonisasi ini pun terdengar ya Bung Kiki. Dan ini mungkin menjadi salah satu alasan yang mungkin masuk akal akhirnya PSSI mengambil keputusan ini. Iya, itu memang sebetulnya diantara kita ya media sebetulnya sudah mencium bau-bau tidak sedap itu sebetulnya. Karena gini yang saya tahu para pemain itu agak kurang nyaman ya. Karena mungkin dulu STY sebelum masif ya banyaknya pemain-pemain diaspora datang mungkin dia masih bisa mendrive tim ini gitu kan. Tapi ketika pemain-pemain diaspora yang grade A-nya datang semua dan sudah masif gitu ya. Mau tidak mau dia harus beradaptasi dengan mereka. Tidak bisa lagi pendekatannya seperti dia menangani pemain-pemain domestik.
proses adaptasi ini menjadi masalah. Yes, gitu. Ketika kan biasa ST kalau ngumpulin pemain-pemain itu di timnas sebelumnya kan ya, dengan mayoritas masih pemain domestik yang dia tahu bahwa memang harus dipecut ini mentalnya dengan fisik yang latihan yang kuat gitu ya. Tapi dengan pemain-pemain Eropa majority ini yang sudah main di Liga Champions, Liga Eropa gitu, dilakukan pendekatan yang sama, ya nggak bisa gitu ya. Karena perjalanan mereka travelingnya belasan jam, mungkin sampai 20 jam, tiba di Indonesia, terus dia harus mendapati tempaan fisik lagi gitu kan. Ya mungkin buat mereka ini aneh gitu ya. Itu yang saya kira jadi juga persoalannya. Makanya ketika di lapangan kelihatan mereka juga harus beradaptasi juga dengan taktikal yang mereka nggak biasa mainkan di Eropa, yang harus banyak di belakang bola gitu kan ya. Itu bagian-bagian lah dinamika-dinamika yang terjadi gitu. Jadi dapat dikatakan bahwa pendekatan dari Sintayong ini sebetulnya manjur ketika diterapkan Untuk pemain-pemain untuk domestik. pemain domestik. Tapi ketika pemain grade A ini masuk, diaspora ini masuk, Ya. terjadi perbedaan kultur di situ ya, Betul. perbedaan budaya yang keduanya itu tidak bisa saling menemukan titik temu ya. Setuju. Jadi ringkasnya begini sih Glenn, kalau saya boleh katakan, federasi atau lebih jelasnya Pak Erick Thohir, dia memenangkan lebih banyak kepentingan daripada seorang STY. Karena dia datangkan banyak pemain-pemain diaspora ke Indonesia, itu kan investasi waktu, kemudian juga fasilitas, biaya dan sebagainya itu nggak sedikit Glenn. Dan kepercayaan terutama. Sehingga ketika mereka sudah berkumpul, mereka ternyata nggak bisa bicara terbuka mungkin ya dengan ST. Ya dia pasti ngadunya ke Pak Erick kan. Ya. Bos kita nggak bisa nih kayaknya nih bos. Kira-kira gitulah bahasa warung kopinya lah. Bos kayaknya nggak bisa nih kita nih gitu. Akhirnya Erick mendengar juga kan itu kan. Karena kalau dia memenangkan quote on quote ya, bukannya lagi-lagi saya menafikan kinerja ataupun juga pencapaian ST, tapi quote on quote kalau dia memenangkan STY, maka dia akan beresiko kehilangan investasi quote on quote pemain diaspora yang udah dia bangun ini gitu Glenn. Karena kita tahu kan di era sepak bola maju seperti sekarang, pelatih bisa datang dan pergi. Kalau pemain kan mungkin nggak sedinamis pelatih ya, betul. Jadi dia coba jaga ini gitu. Karena kalau kita juga tengok ke belakang, kan sebelumnya juga ada masalah dengan Elkan Bagot gitu ya. Sadil Ramdhani juga pernah. Itu dia. Jadi dia mungkin Pak Erick nggak mau ada resiko-resiko lain gitu kan. Sekedar mungkin pemirsa tahu Messi Elgers ini sangat keras. Ya. Mungkin dia lebih keras daripada Jay Ijes, daripada Kevin Dix. Yeah. Karena ya mungkin dia kultur di sana kan ya terbuka aja. Kalau diskusi terus terjadi perdebatan ya mungkin buat pemain-pemain Eropa biasa diskusi dengan pelatih gitu. Mungkin kalau ST nggak bisa begitu mungkin. Itu yang makanya ketika lawan Cina kan kita lihat bagaimana dia mainnya kan agak sedikit bingung ya. Iya, agak sedikit liar juga keluar dari konteks konsep permainan gitu. Iya, betul. Karena sebelumnya dia agak enggan juga untuk main sebetulnya. Tapi H-1 terus dia kabar ya saya siap main gitu. Dan itu terbukti ketika kemarin seharusnya ya info yang saya dengar kan seharusnya bisa main ya. Yes. Atau yang terakhir. Karena itu dia Glenn. Semakin menguatkan gitu ya bahwa pemain ini kelihatan nggak cocok ataupun nggak nyaman dengan ST. Karena ketika dia declare di bawah dia nggak bisa main karena cedera, tapi besok aja dia main buat klubnya. Dan main 80 menit lebih. Dengan alasan waktu itu dia bilang oke, saya suntik painkiller gitu. Tapi ya nggak senaif itu juga kita sih harusnya kan mengamatinya kan, berarti ada sesuatu gitu. Dan ini artinya pilihan yang sangat sulit ya untuk seorang Erick Thohir. Oh iya, setuju saya. Ketika optimisme masyarakat kita yang mayoritas memang mencintai ST, menyukai ST dengan kinerjanya, pencapaiannya, terus kemudian berakhir dengan cara seperti ini sudah pasti Erick Thohir mengambil perjudian. Karena kita harus akui juga siapapun penggantinya, walau mungkin nanti Glenn akan sebutkan, itu juga tidak menjamin tim ini akan stabil. Walaupun ini penggantinya jelas dari Eropa ya. Ya katakan dari Belanda lah gitu ya. Yang diharapkan bisa lebih cepat chemistry-nya. Enggak jaminan juga. Belanda ini keras kepala semua ini Belanda ini. Yeah. Semua ya karakternya kan memang seperti itu ya. Jadi enggak jaminan juga. Makanya itu saya katakan ini